Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur pada hari ini kita kembali lagi boleh mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat hidup kami. Kami mengucap syukur kami boleh Tuhan ada sebagaimana ada, itu semua karena kebaikan-Mu. Dan hari ini siapkan setiap kami untuk kami boleh beribadah kepada-Mu, untuk kami boleh belajar mempersembahkan yang terbaik biar nama-Mu dipermuliakan, Engkau disukakan dengan pujian penyembahan kami. Beracara di tengah-tengah kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
masuk di dalam hadirat Tuhan.
segalanya bagi kami. Engkau satu-satunya Tuhan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber kedamaian. Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Engkau yang memulihkan hidup kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya pengharapan kami, Kau satu-satunya yang sanggup memberikan kedamaian. Dan saat ini berbicaralah, berkata-katalah kepada kami melalui firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 13 yang lalu hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Pemerintah pun menghormati, menghargai hal itu. Dinyatakan hari libur untuk seluruh Indonesia. Kita seharusnya hari itu memperingatinya, tetapi karena satu dan lain hal, kita perlu menggabung dengan hari Minggu ini agar lalu lintas tidak terganggu. Baik, saudara kekasih, kita akan melihat bagaimana firman Tuhan katakan tentang kenaikan Yesus Kristus. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama pengkhotbah yang ulung, itulah Rasul Paulus. Latar belakangnya dia orang Parisi, orang Yahudi, fanatik, keras dengan agamanya dan menolak berita kebangkitan Yesus. Karena dia sudah dicekoki oleh para dosen dan guru-guru agama bahwa jenazah Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya, bukan bangkit. Padahal rasul-rasul itu sudah bertemu dengan Yesus. Yesus sudah bangkit. Malah serdadu Roma pun menyaksikan Yesus bangkit. Tapi para imam membungkam mereka dengan uang sogok kepada serdadu-serdadu itu. Jangan bilang Yesus bangkit, katakan jenazah dicuri muridnya. Dan berita itu tersiar di lingkungan masyarakat Yahudi. Termasuk Saulus itu yakin bahwa jenazah Yesus dicuri, sehingga dia itu menganiaya orang-orang Kristen. Ini orang yang mengajar kepalsuan, berita bohong tentang Yesus bangkit itu bohong, kata Saulus dan tokoh-tokoh agama Yahudi. Dia bawa pasukan menuju ke Damsyik, sebab di Damsyik itu kekristenan itu bertumbuh berkembang dengan dahsyat. Jadi dia akan menganiaya orang Kristen di sana, akan memenjarakan tokoh-tokohnya. Begitu dia hampir masuk ke Damsyik, ada sinar terang benderang dari surga menerangi dia. Sampai matanya gelap, dia jatuh tersungkur. Ada suara dari langit, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saulus kaget, menganiaya, siapakah engkau ya Tuhan? Aku ini Yesus yang kamu aniaya. Aduh, betapa kagetnya, jantung berdebar-debar. Ternyata Yesus itu betul bangkit dari kematian. Ternyata Yesus itu ada di surga dan hidup. Ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Aku mau melaksanakan perintah-Mu. Masuk ke kota, nanti kamu akan mendengar perintahku. Sejak itu orang ini memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Dia bersaksi kemana-mana, ya, dia khotbah di mana-mana tentang Yesus orang Nazaret itu adalah Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Dan ini adalah salah satu khotbah yang dia sampaikan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8
Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi 12 murid itu nama kesatuan. Ya, waktu itu hilang satu, Yudas Iskariot, tinggal 11. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Inilah khotbah yang disampaikan oleh Paulus dulu menghujat nama Yesus setelah dia membuktikan sendiri Yesus menampakkan diri, dia bertobat menjadi Kristen dan menjadi penginjil yang tidak takut mati. Kalau saudara lihat tentang riwayat Paulus itu, waduh, luar biasa saudara. Dia dipakai Tuhan menjungkir balikan dunia. Seluruh Yerusalem gempar bahwa Saulus itu menjadi rasul adanya. Saudara kekasih, memang setelah Yesus bangkit dari kematian, maka ia mengumpulkan murid-muridnya. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Nah, saudara, Yesus pesan kepada rasul-rasul, jangan lari meninggalkan Yerusalem. Yerusalem memang tempat yang menakutkan, saudara. Ya, orang yang memberitakan nama Yesus itu diancam, mau dibunuh. Tapi Yesus bilang, jangan lari, tetap tinggal di Yerusalem. Dan rasul-rasul itu pun taat kepada Tuhan. Maka kalau saudara membaca riwayat mereka itu, di Yerusalemlah rasul-rasul dan umat Kristen waktu itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus khotbah penuh urapan Roh Kudus, ditopang oleh jemaat Tuhan. 3.000 orang sekaligus bertobat menjadi Kristen waktu itu. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Banyak orang yang bertobat, baik mereka golongan bawah, golongan menengah, golongan atas, bertobat. 3.000 saudara. Luar biasa dipakai Tuhan. Ya. Dan kita melihat saudara, di sini Yesus kemudian naik ke surga
Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang, itu malaikat saudara, yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Yesus naik ke surga, satu saat dia akan kembali untuk menjemput umat pilihannya. Saudara-saudara kekasih, dan kita lihat di sini salah satu khotbah waktu Yesus ada di bumi ini, yaitu tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saudara, ini khotbah Yesus mengenai kedatangannya yang kedua kali, digambarkan sebagai berikut, saudara. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Nah, pesan Tuhan Yesus, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus digambarkan sebagai mempelai laki-laki yang menyambut mempelai perempuan.
ketika Yakub anak Ishak berada di Mesopotamia, dia mau mengawini Rahel, anak dari Laban majikannya itu. Dilaksanakan pada malam hari. Jadi peresmian perkawinan itu malam hari. Jadi itu diturut oleh sebagian dari masyarakat Yahudi, perkawinan itu diadakan pada malam hari. Ya tentu ada sebagian yang diadakan pada siang hari. Nah ini dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan pertemuan mempelai laki-laki dengan perempuan itu diadakan pada malam hari. Nah, perempuan yang akan dinikahi itu punya rombongan, ya, mengiring dia menanti di sebuah gedung pesta. Nah, mempelai laki-laki itu memakai kuda, naik kuda, lalu memakai pakaian yang serba mewah seperti raja. Itu ditunggu. Nah, pengiring mempelai perempuan ini ada 10 orang gadis, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Mereka harus membawa pelita, ya. Dikatakan saudara kasih itu pelita itu bentuknya teko dan ada corotnya, itu tempat sumbu. Minyak diisi di teko minyak dan sumbu itu menyala. Kalau minyak di dalam teko itu habis, sumbunya mati. Nah, mereka harus masing-masing membawa sebuah pelita masing-masing. Yang bijaksana itu memikirkan, wah kita harus hati-hati ini. Tidak cukup minyak yang ada di teko itu, harus bawa minyak cadangan di dalam buli-buli. Memang begitu saudara. Saya pernah punya supir, pulang dari kantor itu nggak mengisi bensin. Waktu itu saya pernah tinggal di Kedung Halang, saudara. Gereja waktu itu ada doa pagi jam 5. Kita naik mobil, di tengah jalan mogok mobilnya. Ternyata habis bensinnya, sopirnya lupa isi, saya juga lupa isi. Sejak itu saya waspada sampai sekarang. Kalau mau keluar kota, mau pakai mobil, harus tangki diisi penuh bensin. Jangan sampai kehabisan di tengah jalan. Nah ini yang bijaksana, bawa buli-buli isinya minyak cadangan. Tetapi yang bodoh itu males. Ya ngapain bawa minyak cadangan capek-capek. Udah pas-pasan saja minyak yang ada di teko itu. Cukuplah untuk menyambut mempelai laki-laki itu. Jadi ini ada 2 golongan gadis, yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Yang kelompok yang bijaksana itu mempersiapkan diri lengkap, ditambah dengan minyak cadangan. Sedangkan yang bodoh itu puas
dengan minyak yang ada itu. Mereka sama-sama dengan pelita itu menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Dalam perjalanan yang cukup lama itu, sambil menunggu kedatangan mempelai laki-laki itu, terlambat laki-laki itu belum juga datang. Akhirnya mereka ini semua ngantuk. Ya, kalau ngantuk tertidur. Tertidur di mana saja, di pinggir jalan, semuanya tertidur, saudara. Saudara pernah ngantuk nggak di gereja? Pernah nggak? Ngantuk, tertidur di gereja. Wah, ini gadis bijak sama gadis bodoh sama-sama ngantuk, tertidur. Pelita tetap menyala, ditaruh di sampingnya. Tengah malam itu tiba-tiba ada suara keras. Mempelai laki-laki datang, sambutlah dia. Pada bangun semuanya. Nah, semua harus membereskan pelita masing-masing. Pelita ini semua sudah mulai redup karena minyaknya hampir habis. Yang bijaksana mempunyai cadangan minyak, enggak khawatir, sudah ada cadangan minyak, jadi tetap menyala. Yang bodoh ini pelitanya sudah hampir padam. Wah, mereka gelisah. Ini kalau pelita mati kita nggak bisa menyambut mempelai laki-laki ini. Akhirnya mereka mendesak kepada yang bijaksana, bagi dong, bagi, ayo bagi, saya punya pelita hampir padam ini. Yang bijaksana, wah nggak bisa, kalau dibagi dua malah dua-duanya bakal nggak cukup. Lebih baik kamu beli saja di penjual minyak. Lalu gadis yang bijaksana ini diperkenankan masuk ke gedung tempat pernikahan terjadi. Yang bodoh ini sibuk untuk mencari minyak. Ya, jadi kemudian pintu sudah ditutup oleh pengurusnya. Waktunya sudah sampai. Di situ terjadi pesta nikah. Laki-laki dan perempuan disertai gadis-gadis yang bijaksana itu. Gadis yang bodoh itu nyusul, waduh pintu sudah ditutup, diketok-ketok, buka pintu. Yang di dalam bilang, kami tidak kenal kamu, pergilah. Jadi yang bodoh ini ada di luar gedung itu, tidak boleh masuk karena matinya, yaitu pelita tadi. Ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Di gereja Tuhan ada dua golongan jemaat. Jemaat yang bijaksana dan jemaat yang bodoh. Jemaat yang bodoh merasa puas dengan pelayanan kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang bijaksana itu merasa kurang. Saya kurang apa? Dia akan selalu koreksi kekurangannya. Apakah ibadah saya sudah memenuhi syarat apa tidak?
Yang bodoh itu bersikap masa bodoh. Yang penting sesekali datang ke gereja ibadah. Ada yang bilang lagi cukup setahun sekali kebaktian waktu Natal, itu sudah bagus, saudara kasih. Tetapi yang bijaksana merasa enggak puas, saya harus tiap minggu ibadah, harus tiap minggu bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Cara berdoa pun beda, saudara. Orang yang gadis yang bodoh dengan gadis yang bijaksana. Yang bijaksana merasa kurang, harus berdoa lagi, berdoa lagi. Saya banyak belajar doa dari ibu saya. Ibu saya kalau doa nggak cukup setengah jam, nggak cukup. Maka itu kalau dia mau berdoa, dia kasih tahu anak-anaknya, ambil apa barang-barang yang ada di kamar itu, pakaian kah, apa-apa, sepatu dan sebagainya. Mama tidak mau diganggu waktu berdoa, dia kunci kamar itu, anak nggak bisa masuk. Saudara, dia berdoa, bertekun kepada Tuhan. Seringkali air mata keluar, bersekutu dengan Tuhan. Lama dia berdoa, saudara. Dia merasa puas dengan persekutuan dengan Allah. Banyak orang Kristen doanya asal-asalan. Banyak orang Kristen doanya itu kalau mau makan saja, cukup kalau mau makan doa. Malah kalau makan di rumah makan nggak berdoa, malu dilihat orang lain. Nah, saudara kasih, ini gadis yang bodoh, saudara. Kurang ada persekutuan dengan Tuhannya. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari janganlah menjadi jemaat seperti gadis yang bodoh. Saya berdoa untuk jemaat di tempat ini, jangan satu pun ketinggalan di hadapan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Gembala Sidang berdoa terus supaya semua diangkat hidup-hidup masuk dalam kerajaan Tuhan. Karena itu saudara, jangan mau menjadi seperti gadis yang bodoh, merasa puas pelayanannya dengan Tuhan. Gadis yang bijak itu selalu koreksi, hidupnya selalu koreksi. Dalam hal memberi persembahan pun gadis yang bijak ini koreksi. Sudah cukupkah untuk Tuhan? Gadis yang bodoh merasa sudah cukup, ya 1% ya dari penghasilan untuk Tuhan sudah cukup. Walaupun Tuhan menyuruh kita memberikan 10%, tapi gadis yang bodoh ini cukup 1% saja. 10% kebanyakan, puas dengan pemberian yang minim ini. Mari saudara, kalau gadis-gadis yang bijaksana itu merasa kurang berbuat sesuatu untuk Tuhan, koreksi lagi apa yang ada dalam diri, pelayanannya mungkin kurang di hadapan Tuhan. Dia koreksi lagi, meningkatkan pelayanan di hadapan Tuhan. Inilah gadis-gadis yang bijaksana. Mari saudara kekasih, mulai hari ini kita belajar menjadi seperti gadis yang bijaksana. Tidak cukup dengan minyak yang ada di teko itu, harus ada persediaan di dalam buli-buli. Mari kita banyak koreksi diri sendiri.
Jangan kita koreksi orang lain, koreksi kita sendiri. Kekurangan kita apa? Pelayanan kita kurang apa? Ya, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, apakah sudah cukup ataukah tidak? Kita koreksi lagi. Jadilah gadis yang bijaksana, yang selalu mengisi teko itu dengan minyak yang penuh, bahkan ada persediaan minyak lagi. Mari jadilah gadis-gadis yang bijaksana, supaya kita nanti satu saat bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, banyak tanda-tanda yang terjadi di bumi ini. Ya, COVID ini pun salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus. Menyeluruh sampai ke seluruh muka bumi. Dari negara-negara adidaya sampai negara yang berkembang tidak luput dari pandemi ini. Ini salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Apakah saudara sudah mempersiapkan diri untuk keselamatan jiwa kita ini? Saya pun harus banyak koreksi pelayanan saya, kehidupan diri sendiri, apakah sudah layak di hadapan Tuhan. Mari kita belajar koreksi diri sendiri. Itulah jiwa dari gadis-gadis yang bijaksana. Kiranya Allah memberkati saudara semuanya. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang telah mengangkut dosa dunia ini. Kami telah membawa persembahan jemaat-Mu ke hadirat Tuhan. Sucikan semua persembahan ini, jadikan berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa sesuai janji-Mu Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang diulurkan untuk memberikan persembahan ini. Engkau berjanji memberikan berkat limpah kepada jemaat-Mu. Usaha pekerjaan mereka, toko mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati itu semuanya. Bahkan rumah tangganya pun diberkati Tuhan, dilindungi dan dijaga, dipelihara Tuhan. Janji-Mu Tuhan menjauhkan segala jenis penyakit ya Tuhan, termasuk virus corona, supaya jemaat-Mu hidup dengan tubuh yang sehat walafiat adanya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia. Juga kami berdoa Tuhan, di Gaza terjadi peperangan antara Palestina dengan Israel. Hentikan, ciptakan perdamaian mereka itu ya Tuhan. Mari ya Bapa, berkati rakyat Indonesia Tuhan. Berkati program vaksinasi untuk seluruh warga negara Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami, beri hikmat akal budi untuk memerintah negara ini dengan adil, dengan toleransi yang tinggi. Terima kasih ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan Amin. Sebab